Penguat berikutnya kita kenal sebagai unity follower atau yang biasa dikenal dengan buffer. Jadi pada rangkaian op-amp yang disebut sebagai unity follower itu hanya terdiri dari sebuah op-amp yang kita umpan balikan tanpa menggunakan komponen resistor apapun juga. Ini terhubung seperti ini. Ini adalah sinyal inputnya. Sehingga dengan menggunakan dua aturan tadi, jadi dua aturan, kita lihat bahwa yang pertama delta V pada sisi input ini harus sama dengan 0. Maka kalau di terminal positif atau non-inverting V-in itu akan sama dengan terminal negatif atau terminal inverting, maka V-in akan sama di sebelah sini. Sehingga kemudian yang kedua itu adalah arus pada terminal negatif dan arus pada terminal positif sama-sama sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita anggap rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Jadi rangkaian pengganti kita bisa tuliskan seperti ini saja. Nah, di sebelah sini V-in, di sebelah sini V-out. Maka kita kan bisa melihat bahwa karena ini satu node yang sama, V-out sama dengan V-in atau V-out terhadap V-in sama dengan 1. Sehingga penguatan rangkaian buffer ini itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian kalau dia penguatannya sama dengan 1, fungsinya apa? Ini kita sebut sebagai buffer, sebagai penyangga atau sebagai hold delay kalau rangkaian tersebut ingin kita berikan pada sisi output. Jadi ada delay waktu yang dihambat terlebih dahulu, maka disebut sebagai buffer. Nah, kemudian rangkaian berikutnya, yaitu aplikasi berikut yang sederhana adalah adder, gitu ya, adder atau penjumlah, adder atau penjumlah. Nah, saya gambarkan rangkaiannya. Ini terdiri dari op-amp. Ini saya buatkan saja ada 2 buah input saja. Kemudian yang terminal positifnya saya masukkan ke ground. Di sini ini ada besar RF, ini saya tuliskan R1, ini sinyal V1, ini V2, ini adalah R2, ini adalah V-out. Nah, disebut sebagai adder atau penjumlah. Nanti kita akan melihat bahwa kita ingin menghasilkan bahwa sinyal pada sisi output itu merupakan penjumlahan dari sinyal V1 dan V2. Nah, dengan menggunakan dua aturan tadi, saya lagi dalam analisis rangkaian op-amp kita hanya menggunakan dua aturan ini. Jadi yang pertama, delta V pada sinyal input sebelah sini ini harus sama dengan 0. Sehingga kalau di sini positifnya ini ground, maka terminal negatifnya juga di sini akan sama dengan ground. Maka ini saya gambarkan dengan ground. Jadi titik sini adalah ground. Kemudian yang kedua, arus negatif dan arus positif terminal inputnya sama dengan 0. Ini 0, yang ini pun 0. Sehingga ini jadi rangkaian yang terbuka. Sehingga rangkaian penggantinya, ini saya tuliskan rangkaian pengganti, kita bisa melihat di sini V1 R1 ini ground, kemudian V2 ini R2 masuk ke ground,
Kemudian pada sisi sebelah sini ada RF, di sebelah sininya adalah Vout. Jadi dengan menggunakan analisis node pada ground, saya tuliskan nih analisis node pada ground. Nah, kita lihat di sini ground terhadap V1 dibagi R1. Kemudian ground ditambah ground terhadap V2 dibagi R2. Ditambah tetap pada groundnya, ground terhadap Vout dibagi dengan RF sama dengan 0. Nah, dengan menyederhanakan rangkaian, kita akan memperoleh Vout, ini RF, ini kita pindahkan min V1 R1 min V2 R2. Sehingga saya tuliskan Vout sama dengan minus RF R1 V1 ditambah RF R2 V2. Nah, sehingga kita lihat pada output ini merupakan penjumlahan sinyal V1 ditambah dengan penjumlahan sinyal V2 dengan polaritas negatif. Ini adalah fasa output berbeda 180 derajat. Jadi fungsi dia sebagai adder penjumlah itu bergantung pada besaran RF, R1, RF, R2.